Halo semua, kita bertemu kembali dalam mata kuliah filmologi dengan topik genre. Saya suka dengan background ini, akhirnya bisa. Oke, kita akan ganti dengan presentasi saya. Saya kecilkan dulu. Ya, film genre ini memang sangat penting ya, kita selalu melihat itu, walaupun mungkin ketika kita menonton film ada film bagus ya sudah nonton aja film bagus, tapi ada juga yang berdasarkan genre setia banget, kalau nonton action ya action aja, drama drama aja kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih genre itu, dan kita eh, penting untuk tahu itu karena ini bagian yang paling utama dalam film juga, selain tentang produksi dan juga tentang bagaimana behind the scene-nya. Nah, genre sendiri apa? Jadi tahun 1770 kata itu muncul, dan tadi Anda sudah mendengar saya mengatakan genre, itu dari bahasa Perancis yang sebenarnya ambil juga dari bahasa Latin. Jadi artinya di poin kedua itu sebenarnya genre itu muncul awalnya itu dari karya seni, karya sastra, dari puisi, kemudian masuk ke teater, kemudian masuk ke musik, masuk ke dance dan lain-lain sampai ke film juga. Nah, arti dari genre itu adalah kind atau jenis, atau style, gaya, fashion, atau klasifikasi atau kelas-kelas ya. Seperti gender, gender itu French, dalam bahasa Perancis genre dan gender itu juga masih satu keluarga untuk sebuah kata etimologinya. Nah, genre sendiri juga nomor 4 ini artinya ada sebuah style yang sangat independen, jadi tidak berhubungan atau tidak tergantung dengan yang lain. Kemudian genre itu juga dianggap sebagai adegan-adegan biasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi di highlight atau dimunculkan menjadi sesuatu yang khusus. Nah, ini kembali lagi ke kata Latin. Genre itu dari kata genus, kalau kalian ingat mata pelajaran biologi. Nah, antara family, genus, dan spesies. Nah, itu ada urutannya. Misalnya seperti kita manusia itu masuk ke Hominidia family-nya kalau nggak salah. Kemudian genusnya apa? Homo sapiens, kemudian Homo spesiesnya kita sebagai Homo sapiens, sorry, genusnya sebagai Homo kayak gitu. Itu seperti itu. Jadi genus atau genre itu masih punya turunannya di bawahnya. Jadi dia untuk menunjukkan bagaimana secara positioningnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, mendefinisikan genre itu ya agak problematik juga karena bukan genre-nya sendiri yang didefinisikan, tapi genre apa. Misalnya action sama adventure itu bedanya apa? Kemudian ada thriller itu seperti apa? Bahkan ada satu film yang ada orang mengatakan itu thriller, ada yang mengatakan itu horror. Kemudian ini filmnya Brad Pitt yang berjudul Seven tahun 1995 itu dianggap thriller atau horor atau film noir. Film noir itu noir itu night ya, malam hari, yang kejadiannya atau settingnya selalu gelap malam hari, kriminalitas, ada pembunuhan. Nah, nanti akan jadi horor atau thriller. Jadi agak kesusahan juga sebenarnya untuk mendefinisikan film ini adalah genre apa. Itu harus dipahami dulu. Dan saya memakai 3 buku ini dari kepunyaan Stephen Neal, kemudian David Buckingham, dan juga Rick Altman. Di sana ada Rick Altman. Tentang genre, diskusinya seperti apa. Kalian sudah melihat dari movie genres dari buku terbaru yang ada di situs kuliah. Saya menambahkan dengan buku-buku ini. Jadi Stephen Neal itu menganggap dalam teorinya genre itu adalah sebuah kode dan kesepakatan. Kemudian yang kedua, genre adalah contoh-contoh dari repetisi, pengulangan, dan perbedaan. Kemudian yang ketiga, perbedaan itu sangat penting untuk ekonomi dari sebuah genre atau film. Karena apa? Kalau semua itu direpetisi, diulang-diulang, itu akan membosankan dan pasti penonton akan menunggu bedanya apa di sini. Ada yang sama tapi ada yang berbeda. Itu membuat
suatu genre itu menjadi sesuatu yang hidup dan menarik. Kemudian David Buckingham tahun 93 dia mengatakan genre itu tidak hanya given by culture, tidak hanya langsung ada, tapi genre itu selalu berubah, selalu bernegosiasi, selalu dalam kondisi yang dinamis. Dan poin kedua adalah recognizable characteristics. Jadi genre itu ada karakter atau ciri-ciri tertentu yang kita kenal. Misalnya kalau ada poster, ada cewek sama cowok gambarnya, lalu kita, wah itu pasti romance, oh itu pasti drama. Atau yang horor itu misalnya posternya warnanya hitam dan merah, ada hantunya misalnya kayak gitu. Itu selalu ada. David Buckingham melihatnya seperti itu. Kemudian Rick Altman itu melihat genre itu dilihat secara semantik, secara sintaktik, atau hybrid. Nah, semantik itu berupa tanda-tanda yang seperti saya ceritakan tadi, ada darah, ada warna hitam, kemudian ada gambar dua cowok sama cewek, misalnya kayak gitu. Kalau sintaktiknya adalah tentang plot sama temanya. Jadi misalnya plotnya urutannya, kalau misalnya drama, itu pasti nanti ada percintaannya, kemudian mereka putus sambung, konfliknya lebih ke arah sana, dan kemudian akhirnya endingnya happy ending atau sad ending. Seperti Cinderella, itu kita sangat tahu plotnya seperti apa. Lalu temanya juga seperti apa, itu masuk ke sintaktik. Lalu hybrid itu apa? Dalam sebuah genre itu ada dua poin ini yang bisa, semantik juga ada, sintaktik juga ada. Ya. Dan genre pertama kali, tadi saya lupa belum menyebut, genre pertama kali muncul itu adalah tragic dan komedi. Zaman dahulu itu cuma kalau nggak tragic, komedi. Sekarang banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa teori-teori genre, nanti bisa dibaca sendiri, ada yang sudah disampaikan, ada yang baru juga. Jadi intinya adalah tentang struktur, kesepakatan yang hampir sama, dan di beberapa ini seperti John Hadley mengatakan di satu negara dan negara lain mungkin genre-nya juga berbeda walaupun temanya sama, karena tergantung budaya juga di dalam negara tersebut. Nah, kata-kata kunci yang ada dalam melihat genre, yang pertama adalah tentang visual style atau mise en scene, ikonografinya seperti apa, ada ikon-ikon apa, propertinya seperti apa, lokasi, kostum, cara mengambil kameranya seperti apa, lalu angle-nya juga, special effect-nya ada apa. Kemudian yang poin kedua, plot-nya tadi, yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tentang karakter. Apakah karakter cowok ceweknya itu berperan penting, atau tua muda itu berperan penting, atau ada satu profesi yang berperan penting. Kemudian editing style-nya seperti apa, terutama yang terakhir sound design-nya juga seperti apa. Film horor pasti beda dengan film action, dengan musik efeknya juga berbeda. Nah, di sini lalu apa gunanya genre ya? Ada 3 atau 4 ya. Di sini ada tentang produser. Sebagai produser, genre itu fungsinya nomor 1 itu sebagai template. Kita mau bikin apa sih? Mau bikin horor? Oh, template-nya gini-gini. Atau yang kedua, immediate communication with the audience, itu artinya langsung produser itu bisa mengkomunikasikan ini film tentang apa ke audience dengan memakai genre ini. Misalnya saya mau bikin horor, oke, mereka udah ngerti audiensnya. Kemudian nomor 3, ceritanya jadi dipahami gitu. Kalau misalnya filmnya horor, maka langsung orang bisa paham bahwa oh kenapa itu ada hantu, karena horor sih, kenapa itu ada darah, oh ada ini tentang action misalnya. Kemudian yang keempat hampir sama dengan poin pertama adalah sebuah alat atau toolbox atau blueprint ya, perencanaan. Kalau ada ini berarti butuhnya propertinya seperti apa, lokasinya harus seperti apa. Jadi untuk produser untuk memikirkan itu. Kemudian kalau untuk filmmakers atau awak filmnya itu produksinya dengan adanya genre, produksinya bisa cepat dan lebih percaya diri. Oh, nanti pasti harus ada ini. Tidak usah berpikir ada tambahan yang lain, atau tidak usah mencari kreasi atau inovasi yang lain, karena sudah ada genre ini, harus seperti ini. Kemudian juga
filmmakers-nya itu memakai formula yang sama dan juga sudah siap dengan apapun yang dibutuhkan. Kemudian yang poin ketiga, aktornya itu juga bisa diseleksi berdasarkan genre-nya, ya. Atau melihat kualitas bintang ini seperti apa. Misalnya Reza Rahardian, itu bisa masuk di apa saja sih? Atau karena dia itu pemain watak yang bagus, dia bisa masuk di berbagai genre, mungkin seperti itu. Kayak Nicholas Saputra itu mau main di Paranoia, itu horor, padahal dia sebelumnya dikenal di AADC. Nah, itu bisa dipilih dan dilihat apakah aktingnya itu fit atau cocok enggak dengan genre-nya untuk aktornya. Kemudian distributors atau apa ya, promosi, untuk promosi ya. Jadi poin pertama, genre itu memberi bantuan sebuah asumsi siapa sih audiensnya, 17 tahun ke atas atau keluarga atau anak kecil. Lalu bagaimana cara memarketing film itu kepada audiens khusus. Misalnya seperti Laskar Pelangi, bisa di sekolah-sekolah misalnya. Tidak mungkin ada film paranoia di SD misalnya, kayak itu kan nggak ada. Kemudian poin kedua, para marketing ini, para pemasar ini punya satu konvensi, punya visual language, misalnya poster, lalu mereka punya kosakata atau punya desain-desain tertentu berdasarkan genre ini. Kemudian juga yang terakhir, genre also allows us to approach marketing as an art form. Jadi pemasarannya bentuknya seperti apa, misalnya kalau misalnya tentang Halloween ya, bulan Oktober itu berarti nanti mereka akan show apa road show-nya itu dengan tema tertentu, misalnya Halloween, atau yang horror seperti apa, kemudian mereka membuat kaosnya desainnya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi sebuah produk seni juga untuk yang marketing. Untuk audience, untuk penonton, jadi ya kita dibantu pertama menyeleksi saya mau nonton apa. Kemudian ekspektasinya seperti apa. Kemudian menjadi paham ya. Nomor 3 itu kalau genre-nya seperti ini, maka kita akan paham mengapa dia begitu, mengapa dia begini. Kemudian yang keempat, ada kesenangan untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Misalnya kalau horor ada jump scare, mereka sudah siap, pasti akan ada itu, dan senang ketika ada itu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan dan itu muncul karena sudah memilih untuk menonton genre itu, film genre itu. Kemudian yang kelima ini menarik karena audiens itu bisa mengevaluasi apa yang mereka lihat. Misalnya ya, filmmakers-nya itu membuat genre, sebagai contoh yang bagus sebenarnya Midsommar ya. Posternya itu indah, berbunga-bunga, terang siang hari, tapi di situ tuh ternyata ada sesuatu yang cukup apa ya, gore, cukup apa ya, menakutkan, tapi bukan hantunya, tapi kelakuan di sana itu thriller dan juga agak kejam ya. Nah, itu bisa dievaluasi bagaimana posternya yang manis dan berbunga-bunga, tapi ternyata konten isi dan ceritanya itu sangat mengerikan. Nah, ada beberapa hal juga tentang klasifikasi dari genre ini, ada 10 poin. Intinya adalah sebenarnya genre itu sangat-sangat bagus ya, sangat membantu, tapi kadang orang bisa melihatnya ini sebagai sebuah masalah. Jadi yang pertama, genre itu dianggap sebagai kategori yang sangat berguna karena ada beberapa topik dalam satu film itu bisa dipakai. Jadi sebenarnya genre itu tidak hanya satu aja, misalnya itu film action, berarti nggak ada komedinya, berarti nggak ada, tidak ya, pasti bisa. Jadi tidak tunggal, jadi dia bisa dipakai dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ini membantu film industri dan juga audiens juga membantu yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, genre itu sangat jelas identitasnya, batasan-batasnya seperti apa. Kalau horor begini, kalau romance begini, kayak gitu. Lalu yang keempat, individual films ya. Jadi kadang ada satu film yang sangat kuat genrenya apa, misalnya dominan, tapi ada yang kecil-kecil itu tetap ada. Jadi misalnya tragic komedi, dominannya yang tragicnya, komedinya tetap ada. Kemudian genre transhistorical. Transhistorical itu artinya meluas ya, maksudnya
dari satu sejarah ke sejarah yang lain itu bisa diulang, seperti Romeo and Juliet itu kan tragic juga, tapi nggak komedi ya, tragic drama. Tapi sekarang juga ada film yang seperti itu, jadi bisa genre-nya itu terulang kembali. Kemudian yang keenam, predictable, ya karena kita tahu genre-nya seperti apa, itu predictable, bisa dipermasalahkan, bisa juga itu membantu. Kemudian yang nomor 7, genre itu selalu topiknya sama, strukturnya sama, korpus itu seperti lokasi, propertinya itu juga sama. Jadi sangat-sangat khusus seperti apa. Kemudian yang kedelapan, ada ciri-ciri fundamental yang muncul ya. Misalnya kalau film keluarga pasti ada anaknya, ada orang tua, ada ayah ibu kayak gitu. Lalu itu membuat ya kadang membosankan, jadi menjadi tantangan buat filmmakers untuk membuat film itu udah kelihatan seperti itu tapi harus dikembangkan. Kemudian yang kesembilan, ada ritual atau ideological function. Jadi ada fungsi-fungsi atau moral yang pasti, misalnya tentang keluarga, itu pasti ada sesuatu moral yang menunjukkan bahwa keluarga itu penting atau kebersamaan itu penting. Jadi ada sesuatu yang pasti pesan moral atau ideologinya selalu ada dan mirip. Lalu yang terakhir ada untuk kritik ya, untuk pengkritik genre itu harus selalu memisahkan diri dari genre itu apa ya. Karena kalau kita mengkritisi sesuatu dan berdasarkan genre itu akan itu saja, padahal bisa dilihat secara representasi atau secara kritik yang sosial yang lain, interteks. Jadi silahkan untuk mengkritisi atau mengkaji melepaskan diri dari genre buat orang yang mau mengkritisi. Kemudian ini ada keuntungan ya, secara ekonomi itu kita bisa menjual seperti apa, kemudian secara di pasaran itu apa yang paling favorit itu bisa dimunculkan dan kita akan bisa menjual film kita dengan baik kalau ada genre. Lalu yang kedua, ide-idenya itu sudah kelihatan. Kemudian yang ketiga, orang akan merasa nyaman kalau tidak suka film horor seperti saya ini, saya tidak akan menonton film yang pakai genre horor. Saya akan menonton yang lain. Jadi saya sendiri melihat itu dengan nyaman dan tidak tiba-tiba ada hantu lewat kayak gitu dalam film action misalnya ya. Kemudian ada kreativitas. Kreativitasnya yang saya sampaikan tadi bahwa genre itu pakemnya seperti itu, tapi supaya tidak membosankan ada twistnya apa. Bisa ditambah dengan genre yang lain yang kecil-kecil. Kemudian ide-idenya itu bisa dikembangkan, misalnya kalau romance itu ya konfliknya seperti ini. Selalu ada konflik, tapi konfliknya itu bisa penyebabnya berbeda-beda. Jadi idenya itu bisa dieksplor lagi, apakah karena kelas sosial atau karena ada perkembangan teknologi, misalnya zaman dahulu YouTube belum ada, Facebook atau chat belum ada. Nah, sekarang romance yang dulu dan sekarang bisa diubah dengan adanya tambahan perkembangan sosial itu. Lalu kerugiannya ya kadang stereotip, klise membuat kita bosan. Pasti yang ini ya. Ini film background yang saya pakai dari Jun dan Kopi ya. Di sini saya sebenarnya kalau mau menonton film dengan anjing itu pasti nanti akan menangis, akan sedih. Klisenya begitu. Tapi ya saya sudah berekspektasi dan bukan berharap tapi sudah menebak akan seperti itu dan saya sudah siap. Ya, tapi itu menjadi stereotip seperti itu. Padahal belum tentu. Misalnya saya menonton, saya nggak mau nangis nonton anjing. Ternyata sebenarnya nggak ada yang perlu ditangisi ketika menonton itu. Nggak ada anjing yang meninggal misalnya. Nah itu yang membuat kerugian yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ada yang melihat kreativitasnya itu ya cuma itu aja. Kalau tidak bisa lebih kreatif lagi. Genre horor ya begitu, selalu begitu. Ada yang ini kayak gitu. Ada yang meninggal, ada yang ada pembunuhan, kemudian ada sesuatu yang misteri misalnya. Nah, bisa dilihat itu sebagai sebuah penghambat kreativitas. Kemudian yang ketiga yang jelas ya nanti endingnya pasti begini, itu bisa. Atau orang tidak terlalu tahu kalau ada perubahan yang fatal di sini, misalnya perubahan yang sangat kontras, karena secara genre harusnya begini, harusnya oke. Nah,
itu menjadi sebuah kerugian kalau kita dilihat dari sisi genre itu apa. Nah, itu dari saya. Ini salah satu film dari 12 Angry Men. Ini satu film sebagai background saya di sini untuk menunjukkan bahwa ya sebuah genre itu kadang bisa diterima orang dengan mudah, kadang tidak, kadang bisa dimunculkan dengan mudah atau kadang tidak dengan filmmakers. Tapi ya kita tetap berusaha dan bisa melihat tetap saja ada banyak keuntungannya untuk genre. Maka genre itu kenapa ada? Itu karena memang kita masih membutuhkannya. Ya. Terima kasih.